Quran mempersempit langkah nggak? Enggak. Oh silakan. Nah cuman kan kembali ke Quran, bayangan itu jadi sempit kan? Lah Quran bilang kamu boleh milih loh, bebas lagi. Kalau belok ke 154. Ini menarik nih Bapak nih. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud memperbedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada yang sebagian dan kami kafir terhadap yang sebagian yang lain, serta bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah di antara yang demikian iman atau kafir. Mereka orang-orang kafir sebenar-benarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu siksaan yang menghinakan. Ya boleh nggak mengkafirkan orang lain? Kafir lu gitu. Maaf ya ibu bapak ya, ada utusan Tuhan yang namanya Gautama. Bisa jadi utusan Tuhan nggak kira-kira? Percaya sama A tapi menolak Gautama, bisa begitu nggak kira-kira? Karena beda label, bisa gitu nggak kira-kira? Nah gitu. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya. Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan Muhammad belajar kepadanya dalam bahasa Ajam, sedang Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang terang. Oke, jadi kan gitu. Quran diajarkan oleh seorang Ajam kepada Ahmad. Jadi ngajarinnya si Ajam. Ajam itu orang asing, bukan orang penduduk setempat, bukan penduduk setempat di situ. Ajam itu pendatang. Bahasa orang ini bahasa Ajam juga. Kok Quran bahasa Arab ya? Quran itu Arabian. Arabian itu artinya logik, bahasa yang logik. Karena suku bahasa Arab pada saat itu bukan kayak sekarang kan? Jadi, Inna anzalnahu Qur'anan Arabian. Arabian itu agar kamu paham, agar kamu ngerti. La'alakum ta'qilun. Ta'qilun itu kan agar kamu berakal, agar kamu menggunakan akal. Berarti Arabian itu logik, masuk akal. Soalnya kalau ini kita baca di sekarang di sini rada nggak masuk akal ya. Quran dalam bahasa Arab supaya saya paham. Nggak paham bahasa Arab. Oke, nice Kang. Kang Iip Syarif Hidayatullah jawab. Ini lengkap. Karena harus menjawab dengan jujur. Ya. Kang Iip itu masuk golongan Rasul, apa golongan Nabi, harus jujur. Karena sudah ngajarin 4 itu. Ngajarin. Itu amsal, dia bisa diurai kemanapun gitu. Gitu men. Karena Quran itu konsep, bukan lagi cerita benar-benar itu loh. Tak kala keduanya memakan buah itu, maka nampaklah kemaluannya. Itu porno aksi itu. Begitu makan set panjang. Gimana orang mikir ini gimana? Itu metafora perumpamaan. Oke. Balik ke Quran. Quran bilang boleh memilih. Boleh memilih. Ya iya. Quran bilang kamu boleh milih kok, yang kamu suka yang mana. Kok kamu pilih-pilih begitu? Lah kan Qurannya bilang boleh milih. Gitu ya. Jadi Quran mempersempit langkah nggak? Enggak. Oh silakan. Nah cuman kan kembali ke Quran, bayangan itu jadi sempit kan? Lah Quran bilang kamu boleh milih loh, bebas lagi. Kalau belok ke 154. Ini menarik nih Bapak nih. 150. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud memperbedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada yang sebagian dan kami kafir terhadap yang sebagian yang lain, serta bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah di antara yang demikian iman atau kafir. Mereka orang-orang kafir sebenar-benarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu siksaan yang menghinakan. Jadi boleh nggak mengkafirkan orang lain? Kafir lu gitu. Maaf ya ibu bapak ya, ada utusan Tuhan yang namanya Gautama. Bisa jadi utusan Tuhan nggak kira-kira? Percaya sama A tapi menolak Gautama, bisa begitu nggak kira-kira? Karena beda label, bisa gitu nggak kira-kira? Nah gitu, itu yang terjadi. Iya, 3 orang mengambil susu, memerah susu dari sapi yang sama. Orang pertama susu tadi diolah, dikasih label bendera. Orang yang kedua diolah susu menjadi apa? Jadi Indomilk. Satu jadi Denko. Terus masing-masing susu mengklaim gua paling susu. Gimana? Nggak, gua paling sapi kali kan? Gua paling sapi. Ya kan sudah saling menghina sesama susu. Tapi kalau Kang Iip ngomong susu rada beda ya mikirnya. Nggak, jadi gimana gitu mikirnya.
Nah, Bapak Ibu yang repot nih, yang repot Susunya kadaluarsa sih ya. itu susu tepung itu. Iya. Ini yang repot Bu. Ini tepung dikasih gula, ya kasih air diaduk-aduk dibilang susu. Nah sekarang tuh begitu. Ya, coba 23 52 ayat 52. Nih, ini menarik sih. Sesungguhnya 23 ayat 52. 52. Ya. Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua. Agama yang satu dan aku adalah Tuhanmu. Maka bertakwalah kepadaku. Kamu adalah satu ya. Satu umat, satu agama, satu Tuhan, satu sumber loh. Oke. Ibarat tadi sapi, ya sapi perah kan, sama-sama satu sapi nih. 3 orang yang ngambil, kasih merek nih, merek A, merek B, merek C. Udah dikasih tambahan kan? Oke, terusin ayat 53. Kemudian mereka pengikut-pengikut Rasul itu menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Nah, jadi susu A, susu B, susu C. Oke? Ini kan label ya. Terus berikut. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka. Betul nggak? Oke. Satu lagi. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai suatu waktu. Siapa yang sesat? Yang merasa susunya lebih baik dari orang lain. Yang merasa susunya terbaik. Yang lain dibully. Bener nggak? Sesat tuh. Gitu. Merasa lebih baik aja kita udah salah. Kita sama-sama susu ya. Ya udah gitu aja. Tapi jangan ngaku-ngaku susu kalau itu hanya tepung. Nah sekarang tuh banyak agama yang nggak ada sumbernya. Sebenarnya nggak penting-penting banget dong agama itu. Ya? Duh, mau ngejawabnya nggak enak Bu. Iya ya betul kan? Oke. Gimana? Kejawab belum Bu? Udah. Oke balik ke laptop sebelumnya. Kan nanti kalau ada waktu kita bahas penting nggak pentingnya agama, nanti kita bahas Bu. Di ending ya kalau ada waktu. Iya. Tapi di KTP itu penting ada Bu. Oh penting. Iya. Oke balik ke sebelumnya tadi. Itu Ahmad dapat wahyu itu gimana ceritanya kan? Oke. Ini kita mundur lagi ke surat 26. 196. Oke. 126. Ya, 26. 196. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar tersebut dalam kitab-kitab orang yang terdahulu. Oke, ini Quran. Katakan Quran ya. Lafizuburil awalin. Oh ya. Diterima oleh Ahmad nih. Diterima oleh Ahmad. Quran yang diterima oleh Ahmad ada nggak di kitab sebelumnya? Ada. Sebelumnya? Itu nggak? Iya. Turun lagi. Nah setiap kitab ini turun berdasarkan bahasa kaumnya. Terus begitu turun ke sini. Nah yang mengajarkan Quran ke Ahmad ada nggak? Ada. Oke. Gimana ceritanya? Suratnya 25 ayatnya 7. Ahmad ikut webinar. Ya. Webinarnya di pasar. Di pasar. Dan mereka berkata, mengapa Rasul itu memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat agar malaikat itu memberikan peringatan bersama-sama dengan dia? Oke. Jadi Rasul ini berjalan di pasar. Kenapa mesti ke pasar? Kan di situ banyak orang yang bisa diajak ngobrol kan?
Nah, Ahmad itu belajar berdagang umur 12. Ahmad itu dengan pamannya kan ke pasar. 12 udah jadi rasul? Belum. 25? Belum. Ahmad itu berdagang 12 sampai 25. Betul nggak? Jadi waktu ada rasul ke pasar, Ahmad udah jadi rasul? Belum. Kan jadi rasul kan 40. Belum sholat berarti? Belum. Oh ya. Iya, oke. Sholat tapi versi Joro. Oh ya. Versi Zoroaster, versi yang sebelumnya. Oke. Nah, kalau kalimatnya mengapa rasul itu berjalan di pasar? Tugas rasul apa tadi? Membacakan ayat, menyucikan jiwa, mengajarkan kitab, mengajarkan yang kamu tidak Ketahui. tahu. Jadi dia di pasar selain dagang, apa itu si rasul itu? Ya tadi sambil ngobrol gitu. Tapi dasar 997. Dasar nih, dasar. Iya memang sih. Repot. Ya. Dasar. Orang-orang di Tebet sih Kang ini kan. Jangan begitu. Oh beda ya. Oh ya, rada naik dikit Jaksel atau ya. Orang-orang Arab Baduy itu lebih sangat kekafiran dan kemunafikannya dan lebih wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Itu sifat karakter Arab asli. Karakter orang Arab aslinya ya. Orang-orang Arab itu kan ayatnya zaman nyalain saya ini ayat gitu loh. Orang-orang Arab itu asli Badui namanya. Lebih sangat kekafiran dan kemunafikan dan lebih wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada mereka. Allah juga maklum ya. Ya maklum. Udahlah gitu. Namanya juga itu ya. Gitu. Oke. Nah, ketika datang para rasul ini, rasul kan bahasa Arab. Rasul itu kan istilah Arab ya, istilah dalam bahasa Arab. Bahasa lainnya apa? Misionaris. Bahasa Nusantaranya resi. Resi itu kan orang-orang suci pembawa risalah. Sampai ke Arab mereka nyebutnya rasul gitu. Mengapa rasul itu berjalan di pasar memakan makanan yang kita makan gitu? Mau ceramah jangan di sini, sana biara gitu. Jadi bangsa Arab saat itu nolak kehadiran mereka. Pasar itu tempat orang bisnis, bukan tempat bicara spiritual. Ditolak sama Arab. Lah, bukan di sini gitu tempatnya ya. Sana. Iya, oke. Di sini. Tapi mereka kan nggak putus asa. Ketemu orang. Ketemu satu sosok. Lah, kok ini beda? Gitu loh. Siapa yang beda? Ya tadi. Mas Ahmad itu tadi. Ini kok Mas Mamat beda dengan yang lain, Bu. Ini orangnya lembut, sopan gitu. Ini bukan karakter Arab asli loh. Bukan Arab Baduy gitu ya. Bukan karakter Arab Baduy. Baduy itu kan penduduk Arab aslinya. Ini sifatnya berbeda dari orang-orang yang ada di situ. Ya kan? Ya. Terus fokus nggak ketika ketemu Ahmad tuh? Kayak dia respon. Nah, disitulah terjadi pembelajaran. Gitu nggak? Oke, balik ke 26. 197. Ini sama. 196 tadi udah ya. Ya. Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bahwa bagi mereka bahwa para ulama Bani Israel mengetahuinya? Bani Israel atau ulama-ulama Bani Israel bahkan yang lebih tahu bahwa Quran yang diajarkan kepada Ahmad itu adalah ajaran Sebelumnya. Tadi terdapat di kitab-kitab terdahulu, gitu kan? Terus ayat berikut
Dan kalau Al-Quran itu kami turunkan kepada salah seorang dari golongan bukan Arab, Nah, berarti yang datang ke pasar ketemu orang-orang Arab di pasar itu orang Arab asli apa orang ajam? Orang ajam kan? pendatang lah ya. Pendatang, tapi dia bawa apa? Bawa kitab. Bawa kitab nih terus ayat berikutnya. Lalu Ia membacakannya kepada mereka dalam tanda kurung orang-orang kafir, niscaya mereka tidak akan beriman kepadanya. jadi ketika dibacakan ke orang-orang Arab ini ditolak nggak sama mereka? Tolak lu siapa? Bajunya beda, Bahasa beda. bahasanya beda, matanya beda gitu. Ya, sipit bisa jadi ya. Kulitnya sawo mateng, misalnya gitu kan, pakai bajunya baju batik. Bendok. Ya kan misalnya gitu. Baju batik ini siapa gitu, misalnya gitu. Ternyata petani susu udah gitu aja ya. Petani sapi maksudnya. Peternak sapi gitu. Ya Pak ya. Ditolak sama mereka. Satu lagi. Demikianlah kami masukkan Al-Quran ke dalam hati orang-orang yang durhaka. Ya, tetap aja ditolak kan. Yang nerima orang ini. Gitu kan? Nah, masuk ke 16 sekarang. 102. 103 dulu. Oke. 103. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya. Nah, Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan Muhammad belajar kepadanya dalam bahasa Ajam. Sedang Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang terang. oke. Jadi kan gitu. Quran diajarkan oleh seorang ajam kepada Ahmad. Jadi ngajarinnya si ajam. Ajam itu orang asing, bukan orang penduduk sempatan, bukan penduduk setempat di situ. Ajam itu pendatang. Bahasa orang ini bahasa ajam juga. Kok Quran bahasa Arab ya? Arabian. Quran itu Arabian. Arabian itu artinya logik, bahasa yang logik. Karena suku bahasa Arab pada saat itu bukan kayak sekarang kan? Bukan. Tuh. 12 ayat 2. Surat 12 ayat 2. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Jadi Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan. Arabian itu agar kamu paham, agar kamu ngerti. La'alakum ta'qilun. Ta'qilun itu kan agar kamu berakal, agar kamu menggunakan akal. Berarti Arabian itu logik, masuk akal gitu. Soalnya kalau ini kita baca di sekarang di sini rada nggak masuk akal ya. Quran dalam bahasa Arab supaya saya paham. Nggak paham bahasa Arab. Oke, nice Kang. Nice. Jadi Arabian itu masuk akal artinya, logik gitu. Halo? Apa ya? Ini saya ngomong, ibu bisa pahami nggak? Arabian bukan? Kalau ibu ngerti, berarti saya bicara bahasa Arabian. Berarti jadi ajam gitu. Ya. Jadi Arabian itu bisa dipahami, bahasa yang bisa dipahami, bisa diterima oleh akal. Kalau ibu ngerti apa yang saya sampaikan, berarti saya menggunakan bahasa Arabian. Arabian itu logik, masuk akal. Ya. Intinya bukan bahasa Arab gitu ya. Bukan bahasa logat Arab itu, bukan. Ya, enggak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Iip Syarif Hidayatullah jawab. Ini lengkap. Karena harus menjawab dengan jujur. Iya. Kang Iip itu masuk golongan Rasul apa golongan Nabi, harus jujur karena sudah ngajarin 4 itu. Ngajarin Alkitab. Udah. Jadi kan udah janji itu 200 apa 250 tahun. Makanya saya pingin dengar Kang Iip masuk golongan Rasul apa golongan Nabi. Jawab loh. Nggak boleh bohong. Di Rumah Putih jadi saksi. Bu, RT aja bukan. Ini warga Arabian pingin ngerti yang sebenarnya.
Ya RT aja bukan Bu, apalagi Rasul, apalagi Nabi. Tapi ngajarin empat-empatnya sudah cocok tuh. Empat-empatnya sudah ada. Nah, ayo. Oke. Nggak boleh bohong. Iya. Kan tadi ada Rasul yang disebut, diceritakan. Ada Rasul yang tidak diceritakan. Karena nggak disebut nggak boleh ngaku. Ibu cari di Quran 6236 nggak ada nama Iib, nggak disebut. Nggak gini, belum terregistrasi Bu. Nah udah kita paling gampang. Ada nama yang nggak disebut. Iya. Nggak. Ya. Termasuk pewaris ilmunya Nabi. Ya. Ya, ya kalaupun pewaris saya nonton Bu, nonton doang. Yang enggak. Dapat bagian dikit judulnya aja. Tadi dulu, sampai mana tadi Arabian? Oke, Arabian dulu ya. Jadi Arabian itu logik. Nah, jadi jawabannya masih ngambang Bu. Ya. Tenang. Ragu-ragu. Surat udah 752. Kita ngejelasin Arabian dulu. Ya, bentar. Ya. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab kepada mereka yang kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan kami, Ya. menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Arabian itu ilmiah, bukan mistik, bukan klinik, bukan magic, bukan pokoknya, bukan katanya. Ilmiah, ilmiah logik dan ilmiah gitu bisa diterangkan dengan ilmu pengetahuan. Ya, kalau ngambang klinik gitu bukan Arabian kan. Ala ilmin itu bisa diterangkan berdasarkan ilmu ya. Ilmu pengetahuan bisa dijadikan sebagai referensi penjelasannya gitu. Kayak satu lagi aja ya, karena ada banyak, ada 7. Satu lagi 4458. Jadi logik dan udah pasti ilmiah. Ilmiah, Gitu ya. kalau logik pasti ilmiah. 454. Oh ya, oke. Ya, oke. Sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu supaya mereka mendapat pelajaran. Oke, jadi bisa dipelajari oleh siapapun, kapanpun, dimanapun. Karena dulu ada yang datang ke saya, Bu. Pak Ustadz, boleh nggak saya ikut belajar? Belajar apa, Bu? Belajar sulap? Bukan saya ahlinya, Bu. Belajar apa? Belajar Islam. Emang ibu Islam? Bukan. Boleh, saya bilang. Kalau mau belajar Islam, ibu mesti langsung belajar ke sumbernya, Quran. Boleh saya baca Quran? Boleh. Emang kenapa? Ada ustadz yang bilang nggak boleh baca Quran. Loh, kok nggak boleh? Karena katanya saya kafir. Karena kafir nggak boleh baca. Pegang nggak boleh juga katanya. Terus gimana belajar? Aneh aja nih orang gitu. Bu, di sini nggak ada yang nggak boleh. Boleh semuanya. Asal jangan buka baju aja sih saya bilang. Gitu Bu, kayak gitu. Ya udah belajar aja. Nggak masalah Bu, karena Quran itu buat siapa saja kan. Tuh. Oke, jadi kami mudahkan Quran untuk pelajaran. Kami mudahkan Quran dengan bahasamu agar kamu dapat pelajaran. Jadi Arabian itu mesti dengan bahasa yang bisa dipahami, mudah. Kami mudahkan dengan bahasamu agar dapat pelajarannya gitu. Itu Arabian namanya. Jadi si Ajam tadi ngajarin Quran yang dari sudah ada di kitab-kitab sebelumnya, waktu diajarin ke Ahmad pakai bahasa ini. Bahasanya logik. Masuk akal nih buat Ahmad nih. Terus ilmiah. Dan bahasanya bisa diterima, bisa ada komunikasi gitu. Jadi dia juga paham juga ya jadi. Ya. Ada satu ya yang menggelitik saya dari tadi. Kalau kita perhatikan keterangan atau penjelasannya Kang Iib, ini dan kita bandingkan dengan dari tadi kan kita bahas ayat nih, ayat ini, ayat itu segala macam. Nah di tiap-tiap ayat itu
itu selalu kan ada terjemahannya istilahnya. Dan terjemahan itu kan ditulis atau dibuat oleh ahli juga. Dan itu boleh dibilang sudah sedemikian rupa lah melalui satu proses. Di tiap-tiap ayat itu ada beberapa yang kalau saya perhatikan itu ada dalam kurung. Ya kan? Nah, salah satu contoh tadi ini yang mind blowing buat saya tuh Arabian tadi. Di salah satu ayat, contoh ayat terakhir aja yang kita bahas 4458 ini. Di situ kalau kita baca ayatnya, itu dalam kurungnya menjadikan bahasa itu Arab. Padahal ininya Kang Iip tadi Arabian. Dan ini kan menggambarkan, kalau saya mau bilang, kalau boleh dipakai istilah, beda tafsir. Perbedaan tafsir. Kang Iip menafsirkan Arabian itu adalah logik atau bisa diterima, dipahami. Sementara yang menerjemahkan secara resmi ini ada di Quran, itu Arab, bahasa Arab. Iya kan? Tapi kembali ke ayat yang sebelumnya tadi yang dibahas, di mana kita juga boleh memilih mana yang kita suka. Iya kan? Nah, itu juga merupakan, itu ada ayatnya juga dan ada terjemahan dan ada tafsirannya juga dalam kurungnya gitu. Saya melihat akhirnya ya seperti yang pernah didiskusikan tadi, ini suatu pembelajaran buat kita yang mana akhirnya dogma doktrin itu memang kita bisa mind blowing sekarang karena dari kecil atau dogma doktrinnya itu sedemikian rupa tuh seperti apa yang kita alami dari kecil. Sementara sekarang ini kan semacam kayak ada sudut pandang berbeda, sehingga itu menjadi mind blowing. Dengan perjalanan hidup atau dengan pengalaman hidup selama ini, itu ternyata kita lebih, saya terutama dalam hal ini terus terang lebih cocok dengan tafsiran yang disampaikan oleh Kang Iip ini sekarang hari ini. Ini kan mind blowing jadinya, dan sangat disayangkan kalau yang seperti ini mind blowing ini itu baru sampai ke kita atau saya dalam hal ini itu sudah di usia seperti ini gitu. Kembali lagi seperti saya pernah tanyakan kepada Kang Abul dalam pertemuan terdahulu, bagaimana ini supaya bisa ditularkan kepada generasi yang lebih muda, sehingga akhirnya bisa lebih banyak gitu yang mind blowingnya. Itu aja sih Kang. Terima kasih. Wah keren nih pertanyaannya. Terima kasih. Kita tepuk tangan dong buat semua penanya-penanya. Terima kasih. Ya, oke. Bagus nih Kang. 3127 ya. Surat 31 ayat 27. 3127. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kalimat Allah tidak akan habis ditulis 8 laut sebagai tinta. Oke? Bayangin Pak, 8 laut nggak cukup dipakai menulis kalimat Allah. Untuk menulis, mencatat 6.236 ayat, berapa butuh banyak tinta? Satu flash aja segini aja nggak cukup, hanya berapa lembar kan? Terus yang 6.236 ini apa? Kode, rumus. Kode atau rumus. Karena Quran itu kode, rumus, konsep. Quran itu konsep. Konsep ya, atau rumus, atau ya kode lah istilahnya. Ya 1854. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Itu masalahnya. Kami mengulang-ulang dalam Al-Quran bermacam-macam
perumpamaan. Jadi 6236 ini baku atau perumpamaan? Contoh. Perumpamaan tuh gini, metafora ya. Nggak ada rotan, akar pun jadi. Suami pulang ke rumah pengen makan sayur asem. Apa tuh makannya? Bukan. Belum. Kalau jam segini udah dikeluarin, mulai gelisah kan? Oh gitu. Udah mulai nggak konsen. Bisa gitu nih contoh. Suami pulang bilang sama istri, "Mah, mau makan sayur asem." Nggak ada. Belum belanja. Ya nggak ada rotan. Akar pun jadi deh. Ibunya pergi ke kebun nyari akar. Nyari akar ke kebun. Nih Pak, akarnya. Mama sehat? Itu kan perumpamaan. Oke. Ya, Kang Abu nggak datang deh. Nggak apa-apa. Kang Ib juga jadi. Kan sama, maksudnya itu kan? Kalimat itu bisa dipakai untuk berapa peristiwa? Banyak. Jadi bukan sedang cerita bener-bener rotan dan akar, bukan. Itu amsal, dia bisa diurai kemanapun gitu. Gitu apa ya? Karena Quran tuh konsep, bukan lagi cerita bener-bener itu loh. Tak kala keduanya memakan buah itu, maka nampaklah kemaluannya. Jadi porno aksi itu. Begitu makan set lanjang. Langsung telanjang. Gimana orang mikirnya ini gimana? Itu metafora perumpamaan. Sehingga Pak, tidak boleh ada ayat yang dibatasi terjemahan. Itu kan membatasi kalimat Allah kalau begitu. Itu nggak Pak ya? Gitu, udah cukup ya? Nggak boleh. Terjemah membatasi pemahaman, nggak boleh. Tidak boleh terjemah membatasi makna, nggak boleh. Nah, masalahnya di terjemahan banyak kurung. Banyak kurung. Membatasi nggak Pak? Iya. Masalah itu. Benar nggak? Satu sisi dia ingin berbaik hati, mempermudah orang yang nggak ngerti bahasa Arab. Sisi lain membatasi makna. Ini contoh ya, contoh. Surat 80. Membatasi makna. Kurungnya disebutin ya. Oke. 80. 80 ayat 1. Dia dalam kurung Muhammad bermuka masam dan berpaling. Iya. Ini Muhammad. She makes me laugh.